Proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Baik ya, untuk materi, ini materinya tentang sosialisasi. Ini adalah materi sosiologi yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Sosialisasi sendiri ini adalah materi tentang proses belajar ya, menjadi bagian dari masyarakat. Proses belajar bermasyarakat, karena individu selain makhluk individu, manusia selain sebagai makhluk individu juga makhluk sosial, maka butuh bersosialisasi ya. Dan ini materinya agak analitis tapi juga ada teorinya ya, agak hafalan juga. Sub bahasanya tentang apa? Kita cerita tentang agen-agen sosialisasi. Apa itu agen-agen sosialisasi? Ini adalah pihak-pihak yang membantu ya seorang individu ya untuk belajar atau untuk bersosialisasi. Ya, secara hafalan ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah teman, atau kemudian nanti bisa juga disebut dengan lingkungan, karena nanti luas ya, lingkungan ini bisa lingkungan sekolah, juga lingkungan masyarakat. Kalau mau dibagi juga teman termasuk lingkungan masyarakat, lalu kemudian lingkungan bermain, termasuk juga nanti lingkungan sekolah gitu kan. Lalu kemudian yang ketiga oleh media massa ya, bisa bersosialisasi, belajar bermasyarakat dari media massa. Dan yang keempat oleh negara ya. Baik, karena sudah diurutkan 1, 2, 3, 4, maka memang secara teoritis ya yang paling berperan besar dalam sosialisasi adalah keluarga. Kenapa? Karena ini adalah sebagai pihak pertama ya. Ketika seseorang lahir, pasti dia lahir di keluarga. Maka kemudian statement yang pertama atau pernyataannya, proses sosialisasi dialami apalagi masih anak balita, maka logika kita, analisa kita akan bilang lebih banyak justru dipengaruhi oleh orang tuanya, bukan oleh kelompok bermainnya. Jadi ini pernyataannya salah. Sekali lagi salah, karena anak balita itu sosialisasinya justru lebih banyak dipengaruhi ya analisanya oleh orang tuanya sebagai pihak pertama. Itu alasan juga dia ditaruh di nomor 1 secara berurutan gitu kan. Jadi prosesnya di agen keluarga baru ke agen yang lain ya. Baik, sebab kita lihat pernyataan dan alasannya kali ini, setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Ini juga salah. Kenapa? Karena masing-masing agen sosialisasi satu sama lain akan saling memberikan nilai yang sama ya, jarang sekali berbeda gitu kan, bukan sering kali namun jarang bertentangan. Misal keluarga mengajarkan kita tentang kebaikan, maka kemudian besar kemungkinan untuk agen-agen sosialisasi yang lain itu juga akan mengajarkan hal yang sama. Ini yang nanti teorinya disebut sebagai konformitas. Keluarga, teman, lingkungan, media massa, dan negara akan mensosialisasikan apa yang nanti dikenal dengan teori konformitas. Apa itu konformitas? Ini bagaimana seseorang individu itu bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini jadi salah satu alasan kenapa salah, karena seringkali bertentangan. Justru tiap agen itu akan memberikan pembelajaran yang jarang sekali bertentangan atau seringkali sama, agar menuju sebuah proses konformitas. Dalam bersikap dan berperilaku, seseorang mengikuti aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok lain. Sebab konformitas seseorang pada aturan dan nilai kelompoknya memungkinkan ia dapat berperilaku dan bersikap sesuai dengan kelompoknya. Baik ya, ini materinya bisa kita klasifikasikan ke bahasan tentang nilai dan norma sosial ya. Ini juga bahasan bab yang sudah kita pelajari di sosiologi kelas 10 ya. Namun ini tipe soal analisa, walaupun sedikit banyak ada pemahaman dan sedikit teori ya, namun kemudian analisa dan lebih mengandalkan pemahaman serta logika ya. Kita coba tengok ya, nilai dan norma sendiri itu kan adalah aturan ya, intinya aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat dalam hidup bermasyarakat atau hidup bersama manusia yang lain itu harus memiliki nilai dan norma agar tidak terjadi kekacauan ya, agar kemudian terjadi keteraturan. Kita butuh aturan itu agar muncul keteraturan ya, kurang lebih seperti itu, karena ini umum.
Nah, kita tengok pernyataannya, dalam bersikap dan berperilaku seseorang mengikuti aturan, ya, dan nilai-nilai. Logikanya gimana? Ini logikanya salah. Kenapa logikanya salah? Karena ketika kita bersikap, lalu kemudian ketika kita berperilaku, kita tidak harus ya berperilaku, kita tidak harus ikut ya, tidak harus ikut dengan aturan dari kelompok lain. Artinya kita bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya, bisa berperilaku di kelompok, bisa berperilaku sendiri gitu kan. Artinya sangat terkait erat dengan kondisi seperti itu. Kita juga bisa berperilaku mengikuti nilai yang ada di kelompok kalau memang itu dibutuhkan. Tapi sekali lagi ya, redaksi soal ini kurang di tidak harus, karena kalau kita baca ini seolah-olah mengharuskan ya, harus mengikuti aturan dan nilai yang berlaku dalam kelompok lain, padahal sekali lagi tidak harus. Itu kenapa ini kita bisa jawab salah ya untuk pernyataan. Nah, sedangkan untuk alasan, karena dia agak teoritis, ada istilah konformitas di sini. Ya, konformitas itu adalah ya istilah di mana seseorang itu mengikuti aturan ya, mengikuti aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu di tengah-tengah masyarakat ya, selama aturannya itu memang perlu ditaati ya, dan untuk kebaikan bersama. Konformitas seseorang pada aturan dan nilai kelompoknya memungkinkan. Nah, jika seseorang mengikuti aturan, maka akan memungkinkan ia bisa berperilaku dan bersikap sesuai dengan ya masyarakatnya. Jadi ini betul ya. Jadi ketika bersikap konformitas, maka akan sesuai dengan harapan kelompoknya, dan endingnya atau akhirnya kita nanti bisa diterima menjadi bagian dari masyarakat. Jadi bagian masyarakat itu tujuan akhir dari kita bersikap konformitas. Maka kemudian ini yang pernyataannya salah lalu kemudian alasannya benar, kita bisa menjawab soal ini D. Keterkaitan antara nilai dan norma tampak dalam pernyataan ya. Baik, sudah terlihat ini bahasanya masih di tentang nilai dan norma sosial, materi yang sekali lagi sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Subbahasanya karena ini agak hafalan, agak teoritis, kita harus bisa membedakan antara konsep dasar ya. Konsep dasar, pembeda utama antara nilai dan norma. Jadi apa sih bedanya nilai dan norma? Secara umum, nilai itu adalah apa yang diharapkan ya. Jadi bisa jadi kenyataannya berbeda, sedangkan norma itu apa yang sudah disepakati bersama. Ini kemudian menjadi salah satu alasan kenapa nilai itu sifatnya abstrak ya, karena apa yang diharapkan seseorang belum tentu sama satu sama lainnya, sedangkan norma ini sifatnya lebih konkret, lebih jelas. Biasanya dia sifatnya lebih tertulis, sedangkan ini tidak tertulis gitu kan. Itu pembeda utamanya, tidak tertulis ya. Nah, maka kemudian kalau ini kita bisa sampaikan bahwasanya 2 menjadi salah. Kenapa? Karena norma itu lebih konkret daripada nilai. Maka pilihan jawaban kita kalau tidak 1, 3 atau 4 saja. Lalu kemudian apalagi? Nilai itu sesuatu yang menjadi dasar. Lalu kemudian ini norma menjadi hal-hal yang lebih detail. Ya, bisa kita bilang ya intinya adalah sebuah norma itu pasti berasal dari nilai, tapi tidak semua nilai itu akan bisa jadi norma, nilai jadi norma. Nah, maka kemudian dengan prinsip ini sebagai sebuah pemahaman ini kita bisa sampaikan bahwasanya norma itu adalah penjabaran, detailisasi dari nilai. Ini betul ya, dan nilai itu akan selaras dengan norma ya. Ketika nilainya oke, sudah jadi norma, maka akan selaras satu sama lain. Apakah mungkin norma berdiri sendiri tanpa nilai? Tidak mungkin, karena norma pasti lahir dari nilai. Tapi nilai berdiri sendiri bisa. Maka jawaban kita adalah 1 dan 3. Jika melihat teorinya ya, ada 3 perbedaan atau 3 definisi dari masing-masing pengertian baik nilai dan norma. Maka jawaban kita 1 dan 3 itu B ya. Aktivitas pengelolaan kredit tabungan dan penjaminan usaha merupakan pengembangan atau bentuk dari lembaga. Baik ya, ini masuk pembahasan tentang lembaga
sosial, materi yang kita pelajari di kelas 12. Subbahasanya tentang apa? Kita cerita tentang fungsi lembaga ya. Dimana kalau di materi kita bercerita lembaga itu paling tidak ada lembaga agama, ada 5 ya. Ada lembaga pendidikan, ada lembaga politik, lalu kemudian ada lembaga keluarga, dan yang jadi bahasan kita adalah lembaga ekonomi ya. Nah, secara umum lembaga ekonomi itu tugas utamanya adalah ini bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, memenuhi kebutuhan masyarakat lewat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, maka kemudian untuk menjawab soal ya ini lebih detail lagi, kita harus tahu fungsi-fungsi dan kemudian termasuk juga jenis-jenis lembaga ekonomi yang bertugas secara khusus gitu kan ya. Secara umum tadi adalah lembaganya memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi bagaimana dengan fungsi secara khusus, karena lembaga ekonomi itu banyak ya. Ada pasar misalnya, lembaga ekonomi misalnya ada pasar, lalu kemudian ada koperasi, ada bank gitu kan, ada penjual. Nah, maka kemudian ini punya fungsi yang secara khusus berbeda walaupun fungsi umumnya bisa jadi sama. Nah, untuk menjawabnya apa? Kata kuncinya di sini. Kita cerita soal tabungan. Kalau bicara tabungan, otomatis kita akan bicara perbankan gitu kan. Jadi dua harus masuk, dan ini juga termasuk bagian dari perluasan dari lembaga ekonomi. Maka jawaban kita adalah C, 2 dan 4. Kenapa tidak koperasi? Karena koperasi ini ya dia tidak menjamin ya, dia tidak melakukan penjaminan usaha ya, dia tidak melakukan penjaminan usaha. Tapi bisa nggak mengelola kredit tabungan? Bisa, tapi dia tidak bisa karena ini menggunakan kata dan ya, tidak melakukan kegiatan penjaminan usaha. Nah, bagaimana dengan tengkulak? Tengkulak juga tidak melakukan kegiatan penjaminan, juga tidak melakukan kegiatan kredit tabungan, karena tengkulak ini tugasnya atau kemudian fungsinya ini untuk mencari keuntungan ya, semata-mata untuk mencari keuntungan. Sedangkan tadi koperasi ini adalah gotong royong ya, dalam ekonomi membantu kredit dan hal-hal yang terkait dengan gotong royong ekonomi. Jadi sekali lagi jawaban kita karena terkait dengan tabungan, terkait dengan perbankan, dan juga terkait dengan lembaga ekonomi secara umumnya. Jawabannya 2 dan 4 C. Tindakan-tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan yang berlaku, dan suka menyalahkan orang lain merupakan, baik ya, ini materi yang juga bisa masuk ke banyak bab, tapi secara umum ini adalah konsep-konsep dasar di sosiologi ya. Kita bisa menemukan secara umum ya konsep-konsep dasar sosiologi ini menyebar di banyak bab di sosiologi. Jadi sekali lagi untuk menjawabnya adalah kita harus menguasai, kita harus paham, kita harus tahu, kita harus hafal istilah-istilah yang ditawarkan oleh pilihan jawaban, karena pilihan jawaban ini adalah sebuah istilah yang merupakan bagian dari konsep-konsep dasar sosial di mata pelajaran sosiologi ya. Coba kita ulas satu persatu ya. Krisis sosial itu adalah masalah ya. Krisis sosial itu ini merupakan sebuah masalah sosial ya, kemudian harus diberikan solusi ya, atau dipecahkan seperti apa ya. Jadi problem bersama, karena kalau sudah krisis, masalah sosial yang menjadi masalah bersama di tengah-tengah masyarakat. Nah, sedangkan kesenjangan sosial apa? Ini adalah perbedaan yang mencolok ya, perbedaan yang mencolok terkait dengan apa? Terkait dengan ekonomi ya, artinya ini dengan status sosial ekonomi masyarakat ya, dimana kalau ada orang terlewat kaya lalu kemudian ada orang yang kelewat miskin, maka kemudian terjadi kesenjangan. Deviasi ini apa? Deviant ya, dari bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti itu. Ini adalah penyimpangan sosial ya, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini apa? Penyimpangan sosial ini hal-hal yang kemudian dianggap melanggar nilai dan norma di masyarakat. Nah, sedangkan antisosial ini adalah tidak mau bersosialisasi, tidak mau bermasyarakat ya. Individu-individu tertentu memilih untuk tidak ikut bersosialisasi, tidak ikut untuk menjadi bagian dari masyarakat ya, artinya dia sifatnya individualis ya, individualis. Nah, setelah mengetahui keempat ini, maka kemudian ya, untuk menjawabnya kita tinggal menganalisa dan menghubungkan dengan soal, dengan apa yang diinginkan oleh soal. Tindakan seperti menarik diri dari pergaulan ya, dari sini sudah terbaca ya, kecanduan media sosial, lalu kemudian tidak
taat pada aturan, maka ini lebih mendekati definisi yang mana? Ini lebih mendekati definisi 4 saja, atau antisosial ya, dia menarik diri artinya tidak mau bermasyarakat ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pilihan-pilihan yang lain. Maka untuk soal ini kita menjawab D, yaitu 4 saja.